Ya intinya kita mesti percaya proses. Percaya proses dan tidak terlalu naif ya bahwa berkembangnya timnas, meningkatnya kualitas timnas tidak melulu tanggung jawab pelatih. Ada juga tanggung jawab federasi membenahi liga dan pembinaan serta fasilitas yang ada. Dan ini menjadi turnamen yang sangat penting, terutama juga buat Sintayong karena ini seperti judgement-nya dia ya. Ya. Dimana targetnya harus 8 besar ya. 8 besar. Cuma masalahnya itu kan berarti berhubungan ke nasibnya Sintayong. Nanti kita sebelum ke situ kita mungkin sedikit kita ngebahas menurut Bung Ais, apakah Sintayong sudah meninggalkan legacy buat kita? Secara ranking dulu deh, ranking itu kita dari 170-an ya. 177 ya kalau nggak salah. 177. Sekarang kita 146 dan berpotensi naik 142. Nanti kalau diupdate kita bisa jadi 142 tuh. Yes. Itu apakah sudah cukup baikkah itu? Dari segi ranking iya, dari segi permainan juga iya, dari segi regenerasi juga iya. Di sini juga ada sedikit statistik Sintayong memimpin timnas, ini koreksi kalau mungkin salah, 43 kali memimpin timnas, 21 kali menang, 10 imbang dan 12 kalah. Ya, betul. Cukup baik kan? Persentase kemenangan berarti sebenarnya di bawah 50%. Ya, kalau dari segi persentase kemenangan kan di bawah 50%, tapi itu masuk akal lah. Karena kan lawan-lawan yang kita kalah ini kan lawan-lawan tim yang memang Jepang. Memang ada lawan Vietnam, lawan Thailand, tapi itu kan di periode-periode awal Sintayong. Periode-periode di mana dia harus membangun. Kita juga jangan lupa Indonesia ini liganya bukan Premier League. Liganya bukan Premier League dan pembinaan kita juga bukan La Masia. Jadi jangan terlalu naif lah. Jangan terlalu naif bahwa Sintayong harus begini pelatih. Jose Mourinho juga kalau seandainya direkrut oleh kita belum tentu bisa mengangkat performa tim ini. Kalau liganya masih kayak gini, kemudian juga pembinaannya masih belum matang gitu. Artinya apa yang dilakukan Sintayong dengan ini kan Sintayong potong regenerasi loh. Kita ingat waktu zamannya Simon McManamy sebelum Sintayong datang. Itu pemain-pemain kita rata-rata usianya kan senior. Paling muda kayaknya 20. Beto, Gonçalves, ya kan? Paling muda kayak waktu itu Alfred Pantir ya. Ya, betul. Ya ini dan sekarang Sintayong masuk dipotong generasi, dia masukkan Egy, dia masukkan Witan, pemain-pemain yang saat itu sebetulnya dalam kategori usia 21, 23 ya. Dan hasilnya kita bisa lihat sampai sekarang. Ini kan pelan-pelan. Namanya pembinaan kan harus pelan-pelan berjenjang. Dan jurnalis-jurnalis asing, media-media asing juga melontarkan pujian kan bahwa tim ini di usia yang rata-rata 24,3 tahun termuda di Piala Asia, 3 sampai 5 tahun ke depan ini adalah masa depan sepak bola Indonesia. 3 sampai 5 tahun, pertanyaannya apakah Sintayong bertahan selama itu kan kita tahu juga ya. Tapi sebelum sana gue mau berarti kalau performa menurut lo oke ya? Performa oke. Gue mau ke gaya main deh, karena ada beberapa mungkin juga pengamat, mungkin juga netizen yang menilai permainan timnas di bawah Sintayong tuh gaya mainnya kurang menarik gitu, nggak seperti Luis Mia. Ya. Setuju nggak? Ini beda ya, beda karakter pelatih. Kita perlu lihat pelatih-pelatih top dunia lah sebelum kita ke Sintayong ya. Kita bandingkan antara Jose Mourinho dan Arsene Wenger misalnya. Arsene Wenger, siapapun lawannya dia akan bermain seperti itu. Iya betul. Selalu menyerang. Sementara Jose Mourinho dia pelatih yang relatif bunglon. Dia adaptif. Kalau menurut gue Sintayong ini cenderung seperti Jose Mourinho, dia beradaptasi dengan gaya main timnya. Dan kebetulan kan kita bisa lihat Indonesia siapa lawannya di Piala AFF 2020 lah. 2020 kita lawan Vietnam saat itu, yang Vietnam sedang kuat-kuatnya di era Park Hang-seo. Polanya 5-3-1, 5-4-1. Seperti sekarang ya. Seperti sekarang. Dan parkir bis betul-betul saat itu. Tapi lawan Malaysia 4-4-2 dengan strategi menyerang yang
cantik menurut gue. Malaysia kaget ya waktu itu ya? Iya, kaget. Makanya dibantai sama kita. Betul. Nah, inilah Sintayong menurut gue. Jadi, gue pikir pun Jose Mourinho pun akan melakukan hal yang sama kalau yang dia pegang Indonesia. Kalau dia pegangnya, mungkin kalau Sintayong dikasih pegang Barcelona beda lagi gaya mainnya. Karena dia seorang pelatih itu kan harus melihat kualitas timnya, kedalaman timnya, dan siapa lawannya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga main bertahan ya sebenarnya. Iya. Sesuai kapasitas aja. Sesuai kapasitas. Bertahan kan salah satu strategi permainan kan. Dan nggak dilarang oleh FIFA ya? Nggak dilarang oleh FIFA. Kita setiap negara kan punya gaya mainnya masing-masing. Misalnya Italia punya ciri khas catenaccio ya. Kemudian Belanda total footballnya. Spanyol. Walaupun sekarang sudah melebur ya. Iya, Belanda udah nggak ada total footballnya, lebih kadang-kadang catenaccio. Bahkan masih 5 back ya. Betul. Pastinya ya. Dan kita mungkin langsung nih ke pertanyaan pamungkas yang udah ditunggu-tunggu para netizen. STY dipertahankan atau enggak nih menurut Bung Ais? Kalau gue balik lagi, bukan masalah STY dipertahankan atau tidak. STY-nya mau bertahan apa enggak? Ini ada update ya? Betul, karena ada update bahwa STY kepada media Korea Selatan dia mengatakan mendapat tawaran dari salah satu negara di Asia. ASEAN kah? Bukan. Bukan ya? Dia menegaskan bukan ASEAN. Bukan ASEAN dan dia tidak beritahu siapa negara mana ya. Nah, dia juga bilang bahwa dia punya hak untuk memutuskan kontrak dengan membayar penalti pada Indonesia. Iya, bisa ya. Bisa, tapi dia berjanji akan menghormati kontraknya sampai Juni 2024. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau perpanjang kontrak, Sintayongnya mau nggak? Artinya ada negosiasi di sana ya? Iya. Tapi negaranya ada bocoran kah? Negara apakah itu? Yang gue tahu sih bukan ASEAN aja. Bukan ASEAN ya? Bukan ASEAN. Mungkin dari Arab atau mungkin dari Asia Timur. Mungkin. Betul. Ya, kan Asia Timur juga kayak negara kayak China. Juga nggak terlalu bagus ya. Lagi berantakan ya. Berantakan banget sepak bola. Jadi bisa jadi salah satu ya. Tapi kalau menurut kalau itu meskipun ini bisa jadi cara Sintayong untuk melobi ya, menaikkan harganya ya. Iya. Kalau Bung Ais melihat akhirnya itu gimana akhirnya? Kalau gue sih berharap Sintayong dipertahankan tapi tidak memberi dia cek kosong. Oke, gimana Pak? Artinya kita kasih kesempatan Sintayong untuk pegang timnas 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan 2 ya. 2 sampai 3 tahun ke depan. Tapi dengan beberapa target. Misalnya juara Piala AFF. Meloloskan Indonesia ke putaran 3 misalnya. Setidaknya putaran 3 Piala Dunia ya. Kualifikasi Piala Dunia. Kemudian meloloskan Indonesia kembali Piala Asia 2027. Ya inilah yang artinya gue pikir harus dikasih target-target tertentu. Kalau dia nggak bisa menuhin target lagi ya barulah kita ambil keputusan. Karena kalau gonta-ganti pelatih kan nggak bagus juga. Sir Alex Ferguson tuh butuh 3 tahun untuk dapetin Piala FA bersama MU. Satu piala FA di rekrut 86 dapat Piala FA 89 dan nyaris dipecat 88. Iya. Untung nggak dipecat saat itu. Seandainya itu dipecat, mungkin fans MU nggak akan sebanyak ini di Indonesia ya. Betul. Dan Jurgen Klopp berapa tahun bisa dapatkan piala di Liverpool? 4 tahun. 4 tahun dia dapat trofi Liga Champions. Tahun berikutnya Premier League. Iya kan? Meski pada akhirnya dia mengucapkan perpisahan ya. Iya. Mudah-mudahan Sintayong enggak begitu. Iya, sepak bola itu butuh proses, Pak. Tapi kan ada yang bilang nih, Sintayong udah 4 tahun nih, tapi nggak dapat trofi sama sekali katanya gitu. 4 tahun kita mesti lihat 4 tahunnya di Indonesia secara trofi iya, tapi secara progres kan ada. Secara progres ada, ranking lah yang paling gampang dilihat ranking. Iya, itu indikatornya. Dan juga kita balik lagi gue tekenin, kita ini bukan Jerman.
Kita ini bukan Spanyol, kita ini bukan Argentina, ataupun kita ini bukan Inggris yang punya liganya tuh Premier League, punya pembinaannya La Masia seperti di Spanyol, di Barcelona. Kita ini negara berkembang lah di sepak bola. Artinya pelatih manapun itu butuh ditunjang oleh struktur-struktur lain. Liganya mesti bagus dulu, kompetisinya, kemudian pembinaan usia mudanya mesti bagus dulu. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong ketika press conference ya, setelah match lawan Jepang ya kayaknya ya. Dia bilang tolong tingkatkan kualitas Liga 1. Ya. Mungkin quote-unquote ini langsung spesifik ke pemain Liga 1, pemain lokal kita. Di mana regulasi sekarang adalah ada 6 pemain asing. Betul, 5+1 ya. 5+1, 1 ASEAN ya. Ya. Dengan regulasi itu, terus pemain Liga 1 pengen ditingkatin, kita juga kurang striker, pada striker kebanyakan dari pemain asing. Itu gimana nih korelasinya? Iya, ini ada plus minus ya. Memang PSSI menerapkan kebijakan itu bukan tanpa alasan ya. Iya. Karena ingin mengadopsi kompetisi di Asia, di AFC Cup, di FC Champions League ya. Karena di AFC Cup dan FC Champions League itu regulasinya begitu, 5+1. 5 pemain asing dan 1 dari Asia. ASEAN? Asia, kan Asia kan? Asia, cuman kalau di kita diadopsinya menjadi ASEAN. Plus ASEAN. Nah, cuman memang kendalanya dengan 5+1 ini kan berarti 6 orang sudah pemain asing. Artinya kesempatan buat pemain lokal cuma 5 nih. Itu dia. Dan itu biasanya bukan posisi-posisi utama. Paling kiper kita dapat. Kiper pun beberapa tim kipernya asing ya sekarang ya? Iya, beberapa tim. Bali ya. Dan di striker terutama. Ini sebetulnya kendala bukan cuma di Indonesia sih. Di beberapa negara top juga, Italia misalnya. Itu baru Italia misalnya. Italia kenapa nggak lolos Piala Dunia? Bisa salah satunya menurut gue itu. Karena nggak punya striker lagi. Di liganya mereka sendiri, striker klub-klub utama mereka strikernya asing. Dan yang usia tua lagi. Usianya tua lagi itu. Ya itu betulnya harus jadi pelajaran ya. Ini kondisi seperti ini memang butuh bisa dikatakan kebesaran hati dari klub-klub ya. Mereka mau bersaing meraih trofi di dalam negeri apa mau membesarkan timnas? Masalahnya gini, kalau misalnya klub Liga 1 ada yang berbesar hati, yang ini gue mencoba dari kacamata klub ya misalnya. Oke lah, nggak pakai pemain asing di sebanyak itu. Tapi kan mereka bakal secara kualitas bisa saja mereka nggak bersaing di liga yang ada mereka degradasi. Atau kita bisa seperti di Inggris ya. Di Inggris itu kan ada kompetisi reserve team. Oh iya benar, tim reserve. Tim reserve ya, artinya tim-tim cadangan yang nggak bisa masuk skuad utama, dia bisa ada kompetisinya sendiri di reserve team. Mungkin itu salah satu caranya. Cuman masalahnya dananya ada nggak? Gitu. Kan olahraga balik lagi ke dana. Tapi itu salah satu masukan ya dari Bung Ais ya. Mungkin Liga Reserve bisa menjadi salah satu solusi ya. Ya. Terakhir. Kita udah tahu lah ya kelemahan ini mungkin kita nggak perlu bahas. Tapi kita semua tahu kelemahan kita di Piala Asia adalah kita nggak punya striker ya. Kita rindu dengan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Top skor Liga 1 terakhir pemain lokal tuh udah lama banget. Udah lama ya. Boas ya kayaknya ya terakhir. Udah 10 tahun gitu kayaknya. Pertanyaannya, dengan sekarang juga pemain asing juga sangat banyak di posisi yang sangat penting di poros ya, dari striker, gelandang, back sampai kiper gitu. Apakah itu artinya kita bakal naturalisasi terus? Iya, mudah-mudahan sih enggak. Tapi gua nggak anti naturalisasi ya. Dalam hal ini bukan naturalisasi pemain asing, tapi pemain yang punya keturunan seperti Bagot dan yang lain-lain ya, Pak AS. Karena mereka juga punya hak untuk bisa membela salah satu nenek moyangnya, salah satu leluhurnya ya, negara leluhurnya. Karena kita tahu di Maroko juga kan banyak pemain-pemain yang lahirnya tidak di Maroko, ada yang lahirnya di Perancis, ya Perancis juga begitu, Jerman juga begitu kan, ada banyak pemain-pemain keturunan Ilkay Gundogan dan segalanya.
Nah, artinya pemain keturunan juga punya hak untuk membela timnas, tapi tidak jadi patokan itu. Sebagai jalan pintas iya boleh, jalan alternatif iya, tapi bukan sebagai satu-satunya jalan. Harus ada jalan lainnya, pembinaan dan liganya harus ditingkatkan. Gue sih terus nekenin dua hal itu tuh, liga dan pembinaan usia muda. Iya, tapi dengan komposisi 6 pemain asing itu tuh yang iya. Gitu. Mungkin itu tugas PSSI mencari penyeimbangnya. Betul, ya? Mencari formulanya lah. Kalau ini kan sepak bola memang industri ya, butuh formula-formula yang tepat untuk bisa bikin industrinya jalan, pembinaannya jalan gitu. Mungkin dengan memperbanyak kompetisi gitu. Sekarang kan memang sudah ada kompetisi Elite Pro Academy, kompetisi Liga 1 U20 ya sekarang ya. Atau mungkin ini ya, mungkin satu saran lagi ya mungkin ya. Digelar lagi dong Copa Indonesia ya. Nah, itu penting tuh. Bukan digelar lagi, memang harus digelar, harus digelar. Di mana-mana itu yang namanya kompetisi nggak cuma liga, tapi ada piala. Iya, itu kan maksudnya dengan adanya Copa Indonesia kan membuka kesempatan pemain lokal kita. Betul, kan? betul. Walaupun sistem gugur ya. Ya, tapi kan paling nggak ada kesempatan main, betul. Itu juga kompetisi juga gitu maksudnya. Oke lah, mungkin itu aja kayaknya nggak akan ada habisnya ya kita kalau bahas timnas ya. Ini udah hampir sejam ya ini. Iya. Jadi mungkin itu aja kesimpulannya. Sintayong bertahan ya berarti ya. Mudah-mudahan ya, paling nggak sampai Juni lah. Paling sampai Juni. Sampai Juni. Dan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia tidak dengan beruntung, itu perlu dicatat. Karena kalau misalnya mengandalkan Kyrgyzstan kemarin nahan 5 Oman, kalau kita poinnya 0 nih, kita nggak bisa ngalahin. Ada kerja kerasnya juga lah. Iya, tetap nggak lolos juga gitu. Jadi harus lihat dari berbagai sisi. Apalagi yang harus ini? Udah cukup kali ya. Iya, intinya kita mesti percaya proses. Percaya proses dan tidak terlalu naif ya, bahwa berkembangnya timnas, meningkatnya kualitas timnas tidak melulu tanggung jawab pelatih. Ada juga tanggung jawab federasi membenahi liga dan pembinaan serta fasilitas yang ada. Gue tambahin satu, tanggung jawab netizen juga. Betul. Yang dikit-dikit ngehujat aja gitu. Betul. Kasian juga Betul. timnasnya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di podcast bola berikutnya ya. Kita akan ngebahas yang lainnya. Dan akhir kata, bye. Thank you.